Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin zahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Quran ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah penyakit, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quran yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan share, saya akan berbagi, saya akan membahas mengenai dua amalan setelah sholat tahajud agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Melaksanakan sholat tahajud juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat sholat tahajud sangat luar biasa untuk seorang muslim. Bahkan sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sholat tahajud dapat membuat orang yang mengamalkannya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai keutamaan bisa kita dapatkan dari melaksanakan sholat tahajud dengan rutin. Sholat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah Isya sampai masuknya waktu subuh. Namun waktu yang paling dianjurkan adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir berarti lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tahajud bisa mengangkat manusia ke dalam tempat yang terpuji. Inilah sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan yang dilakukan saat sholat tahajud yang membuat turunnya dua hal kepada manusia, yakni satu, seketika doa bisa diampuni; dua, seketika doa dikabulkan, terutama bila merupakan kebutuhan. Amalan yang dilakukan setelah sholat tahajud sebelum fajar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-18 yang berbunyi, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-18. Ini berarti menutup ibadah sholat dengan istighfar sampai waktu fajar. Setelah berzikir, diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Sayyidul Istighfar sebagai berikut, sebagai amalan setelah sholat tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian denganmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu dan aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah amalan yang kita kerjakan setelah sholat tahajud, yaitu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, setelah kita memperbanyak istighfar kepada Allah, kita berdoa sesuai apa yang kita hajatkan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dan rasakan doa hingga minta ampun, kenikmatan istighfar melekat ke seluruh tubuh sampai air mata menetes. Jika ini dilakukan secara benar, maka manusia akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari sholat tahajud. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itulah dua amalan yang kita kerjakan setelah sholat tahajud agar doa dikabulkan. Yang pertama, kita memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Setelah itu, yang kedua, baru kita memohon, berdoa mengenai hajat dan cita-cita kita. Karena Allah berjanji, di akhir malam Allah turun ke langit dunia. Allah menyeru, Allah mengatakan, adakah hamba-hambaku yang ingin berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Adakah hamba-hambaku yang meminta hajat kepadaku,
yang memohon kepadaku maka akan aku beri, dan adakah hamba-hambaku yang bertobat kepadaku, memohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni segala dosa-dosanya dan aku terima taubatnya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan di ujung malam dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan, bertobat, dan berdoa tentang apa keinginan dan hajat dan cita-cita kita. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.